pengoperasian eksekutif 2 di penyeberangan Selat Sunda, menurut saya sesuatu yang perlu kita apresiasi dari sisi keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada penumpangnya. Tetapi nampaknya untuk yang eksekutif 2 ini, PT ASDP bersama dengan mitra nampaknya tidak belajar dari apa yang telah dilakukan di eksekutif 1. Eksekutif 1 itu dengan berbagai macam upaya, kemudian dengan berbagai macam kerja keras, itu akhirnya bisa memberikan layanan yang terbaik ya, walaupun menjadi opsional juga bagi masyarakat apakah menggunakan mall ataukah tidak. Tetapi kondisi kapal yang baik, kemudian layanan yang baik, itu menyebabkan penyeberangan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para penumpang. Nah, sayangnya di eksekutif 2 ini disiapkan secara serampangan. Jadi, dia ada, tetapi kapal yang disiapkan itu tidak mumpuni ya. Dia tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh para penumpang yang sudah merasakannya di eksekutif 1. Dan ketika ini diluncurkan, asumsi di masyarakat kita kan bahwa perjalanan akan menjadi sama menyenangkan atau bahkan menjadi lebih menyenangkan karena eksekutif 2 muncul karena sudah belajar dari eksekutif 1. Tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata masyarakat kita, para penumpang kita itu diarahkan, dipaksa untuk menggunakan eksekutif 2 dengan proyeksi bahwa eksekutif 2 dioperasionalkan oleh swasta, maka ada pembagian lah, bagi-bagi jatah penumpang dari eksekutif 1 ke eksekutif 2. Padahal sekali lagi para penumpang membayar mahal, bersedia membayar mahal karena ada beberapa kelebihan yang ada di eksekutif 1. Dan menurut saya sih memang PT ASDP harusnya belajar betul dari histori munculnya eksekutif 1. Jadi histori bukan kebijakan politik, kebijakan perintahnya ya, tetapi apa mindset yang muncul ketika ada ide untuk eksekutif 1. Tentu memberikan layanan yang terbaik bagi para penumpangnya. Dan pada saat itu juga diharapkan PT ASDP menjadi percontohan dalam menyiapkan penyeberangan yang yang terbaik gitu ya. Dan ini tentu diharapkan juga bisa menjadi percontohan dalam pengembangan dan pelayanan pengelolaan pelabuhan dan penyeberangan. Nah, jadi itulah yang kemudian di latar belakangi kenapa dibangun dermaga yang baik ya, bahwa sekarang ini masih belum optimal itu sebuah tantangan. Tetapi belajar dari situ, PT SDP dituntut untuk belajar bagaimana mengelola pelabuhan, dermaga, penyeberangan kapal ya, layanan kapal yang terbaik. Nah, tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Ketika mereka membangun kembali dermaga eksekutif 2 atau mengelola eksekutif 2, ternyata nggak belajar dari apa yang dilakukan di eksekutif 1. Jadi harapannya supaya di eksekutif 2 menjadi lebih baik karena sudah belajar dari experience apa yang ada di dermaga 1, ternyata nggak terjadi gitu. Jadi kita sangat prihatin ya dengan pengelolaan di eksekutif 2 ini. Kenapa ini menjadi sorotan kita? Karena eksekutif itu, dermaga eksekutif, kemudian penyeberangan ekspres itu kan di branding oleh kita semua atau diharapkan oleh kita semua, diekspektasikan oleh kita semua untuk menjadi sebuah penyeberangan yang bernuansa lain, yang dengan servis yang prima gitu ya. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Yang kita prihatinkan adalah terjadi degradasi dalam pelayanan, degradasi dalam kapal, pelayanan di dalam kapal, pelayanan di dermaga itu mengalami degradasi luar biasa. Jadi kehadiran eksekutif 2 ini adalah kehadiran degradasi layanan penyeberangan yang disiapkan oleh PT SDP. Saya kira ini menjadi sebuah catatan yang sangat memprihatinkan kita ketika dia mengalami degradasi dari sisi servicesnya.
Nah, karena melihat kondisi semacam ini, maka yang kita bisa sarankan adalah karena kita sudah ada eksekutif 1 dan eksekutif 2, ya, dermaga eksekutif 1 dan dermaga eksekutif 2. Maka PT SDP perlu memberikan keleluasaan kepada masyarakat pemilih ya untuk memilih menggunakan eksekutif 1 atau eksekutif 2. Kenapa begitu? Karena para penumpang kita membayar mahal. Ingat dulu berapa tarif dari penyeberangan kita, kemudian sekarang sudah dikelola oleh di eksekutif 1 dan eksekutif 1 ya, berapa tarifnya. Kemudian bagaimana kapalnya dan seterusnya ya kan ya. Jadi masyarakat diberi hak untuk memilih. Nah, bahwa kemudian ada fakta bahwa di eksekutif 2 nantinya misalnya sepi, nah ini yang harus disiapkan oleh PT SDP bersama mitranya. Bagaimana menyamaratakan servisisnya, baik itu di dermaganya, baik itu di kapalnya. Nah, ini menjadi tantangan mereka. Jadi jangan paksa para penumpang untuk menggunakan eksekutif 2 yang dari sisi servisisnya masih buruk. Jadi kalau begini modelnya maka tidak ada bedanya dari yang di reguler. Munculnya eksekutif itu kan untuk memberikan contoh bagi pelayanan yang reguler. Bagaimana mengelola pelayanan yang baik kan gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi modelnya disebut eksekutif 2, bayarnya juga eksekutif 2, tapi layanannya adalah reguler. Menurut saya ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan kita. Bahkan kalau boleh berbahasa ekstrim, ini adalah pengkhianatan layanan kepada penumpang. Menurut saya kita dikerjai nih untuk urusan semacam ini. Nah, kenapa ini terjadi? Karena terburu-buru. Kita bukan soal bukan soal terkoneksi atau tidak terkoneksi ya, dermaganya ya, bukan ya. Tapi soal standar pelayanan. Munculnya eksekutif itu kan karena standar pelayanan, bukan di ada atau tidak adanya. Jadi ini yang menurut saya yang harus dilakukan. Jadi masyarakat diberi hak untuk melakukan diberi hak untuk memilih mereka menggunakan eksekutif 1, eksekutif 2, kapal yang mana juga menjadi hak mereka gitu ya. Dan bahwa kemudian di eksekutif 2 masih belum bagus ya itulah tugas dari PT SDP bersama dengan mitranya untuk menyamakan servisisnya di semua levelnya. Disitulah software pikiran SDP, software pikiran operator swasta dan mitra swasta lainnya, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi jangan ngambil market yang sudah ada, memaksa masyarakat untuk menggunakan layanan yang ada gitu. Menurut saya itu tidak fair. Gitu ya. Mungkin itu pendapat dari saya dan mudah-mudahan bisa dipublikasikan di berbagai macam media. Tambahan dari saya, menurut saya meskipun dia dioperasionalkan oleh operator swasta, karena eksekutif 2 ini ya bagian dari eksekutif 1, maka apapun yang ada di eksekutif 2 itu harus sesuai dengan standar pengelola eksekutif 1. Jadi kalau misalnya pengelola eksekutif 1 itu adalah PT SDP, maka apapun yang terjadi di dermaga 2, eksekutif 2 ya, eksekutif 2, di kapalnya dan seterusnya, apapun itu yang terjadi itu menjadi tanggung jawab PT SDP. Jadi menurut saya pihak Danantara ya melalui PT SDP perlu memberikan jaminan ini. Karena kalau tidak ada jaminan semacam ini, maka akhirnya nanti pihak PT SDP ketika ada keluhan dari pihak penumpang terkait dengan layanan di kapal atau dimanapun, lalu akhirnya melempar, ya itu karena operator swastanya, itu tergantung operator swastanya. Nah itu nggak boleh. Jadi operator swasta mana yang beroperasi di eksekutif 2 itu sudah melalui hasil kurasinya PT SDP. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada awalnya munculnya eksekutif itu dalam rangka untuk membuat standar layanan yang terbaik. Sehingga penyeberangan di Indonesia, operatornya, layanannya, servis di dermaganya, itu menjadi percontohan global, bukan percontohan bagi operator swasta lainnya saja, tapi menjadi percontohan global. Karena itu,
Ketika ada eksekutif 2, maka ekspektasinya adalah swasta yang beroperasi di eksekutif 2 adalah hasil kurasi, hasil standarisasi yang ditetapkan oleh pihak ASDP yang mampu dijalankan oleh pihak operator swasta. Dan apapun yang terjadi di operator terjadi di layanannya ketika ada keluhan dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab PT ASDP untuk menjaga standar itu dan mengingatkan pihak operator swastanya. Dan kalau misalnya operator swastanya itu tidak mampu untuk memenuhi layanan seperti yang dijadikan standar di eksekutif 1 dan di kapal ekspres yang dikelola oleh pihak ASDP, maka pihak swasta harus keluar dari layanan ini. Jadi dibuatkan komitmen semacam itu. Karena kalau tidak ya sekali lagi akhirnya kita kembali lagi ke zaman purba, layanan penyeberangan di Selat Sunda.